Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novianti dari kelas PB20C dengan NIM AB20201002. Nah, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara melakukan olah data untuk uji hipotesis. Di sini untuk memenuhi tugas UAS soal nomor 5. Nah, apa sih hipotesis? Hipotesis berasal dari dua kata, yaitu hipo atau belum tentu benar dan tesis kesimpulan. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada dua macam. Yang pertama, hipotesis alternatif atau HA, dan yang kedua hipotesis nihil atau HO. Hipotesis alternatif atau HA terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan game online terhadap prestasi belajar pada pembelajaran siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Pandeglang. Sedangkan hipotesis nihil atau HO tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan game online terhadap prestasi belajar siswa pada pembelajaran siswa kelas 12 di SMK Negeri 1 Pandeglang. Nah, langsung saja. Yang pertama yang perlu kita persiapkan yaitu data variabelnya, dan yang kedua aplikasi SPSS-nya. Di sini saya sudah mempersiapkan dua data variabel, yaitu data variabel X dan data variabel Y dengan 14 responden. Langsung saja untuk mengetahui uji hipotesisnya yang sudah dijelaskan tadi, kita langsung saja mengcopy data ini. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita klik data view, lalu kita paste. Setelah muncul variabel ini, lalu kita klik variabel view. Di sini name-nya yang pertama kita ganti menjadi X dan yang kedua kita ganti menjadi Y. Untuk label di sini kita isi dengan kita mengetik pengaruh game online, dan yang kedua kita isi dengan pengaruh prestasi belajar. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, lalu kita pilih analyze. Setelah itu kita pilih regression, lalu kita pilih ke linear. Setelah muncul di sini, kita tidak boleh salah memasukkan antara dependen dan independennya. Di sini untuk dependennya kita isi dengan pengaruh prestasi belajar, dan untuk independennya kita isi dengan pengaruh game online. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel-tabel seperti ini, yaitu ada model summary, ada ANOVA, dan ada koefisien. Nah, sini saya sudah menyiapkan catatan. Yang pertama itu ada uji T. Nah, bagaimana sih cara kita mengetahui kolom uji T ini? Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya di sini ada dua macam, yaitu yang pertama, jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang kedua yaitu jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 maka T hitung lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel terhadap variabel Y. Nah, di sini saya sudah mengcopy tabel koefisien dari SPSS tadi ya. Nah, dari sini. Jadi, untuk mengetahui kolom-kolom uji T ini merupakan di sini adalah T hitung. Nilai T hitung merupakan nilai yang ada pada kolom ini. Di sini kita lihat nilai sigmanya yaitu 0,01 dan T hitungnya 4,666. Setelah ini kita lihat nilai sigma terlebih dahulu, di mana nilai sigmanya yaitu 0,001, sedangkan nilai pembandingnya di sini yaitu 0,05. Jadi 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, berikutnya kita lihat berdasarkan T hitungnya. Ini caranya kalian harus memiliki T tabelnya.
kalian tinggal download aja di Google, cari T-tabel PDF. Setelah itu dari ke-14 responden yang saya lakukan, T-tabel dari ke-14 tersebut adalah 2,20099. Ini adalah T-tabelnya. Sedangkan yang diketahui T hitung di sini yaitu 4,666. Nah, dari data yang sudah kita peroleh, ini dapat kita lihat 4,666 ini dibanding dengan 2,20099, maka terdapat pengaruh signifikan variabel X terhadap variabel Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa HA diterima sedangkan HO ditolak. Untuk menguji F, kita dapat lihat dari tabel ANOVA. Nah, di sini saya sudah mengcopy tabel ANOVA dari aplikasi SPSS tadi. Ini saya sudah membuat catatan bagaimana dasar pengambilan keputusannya untuk uji F. Yang pertama yaitu jika nilai sigma lebih kecil dari 0,05 atau F hitung lebih besar F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Nah, yang kedua, jika nilai sigma lebih besar dari 0,05 atau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Jika kita melihat berdasarkan F hitungnya, maka ini kolom untuk F hitungnya. Jika signifikannya di kolom ini. Jadi F hitungnya yaitu 21,775, sedangkan F tabelnya dapat dengan cara mendownload aplikasi di Google F tabel PDF. Nanti akan muncul dan mempermudah kalian mencari T-tabelnya. Jadi setelah saya cari F tabelnya yaitu 3,89. Jadi setelah kita ketahui 21,775 lebih besar dari 3,89, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat signifikan terhadap variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Sedangkan jika kita melihat nilai sigma, nah di sini kita lihat nilai sigmanya yaitu 0,01. Sedangkan nilai di sini diketahui nilai yang perlu dibandingkan yaitu 0,05. Di sini sudah terlihat jelas bahwa 0,01 lebih kecil daripada 0,05. Maka terdapat pengaruh signifikan terhadap variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Bisa kita simpulkan bahwa ini sama-sama memiliki pengaruh yang signifikan. Jadi, HA dapat diterima sedangkan HO ditolak. Maka judul deskripsi saya tadi yaitu pengaruh penggunaan game online terhadap prestasi belajar pendidikan akuntansi kelas 12 di SMK Negeri 1 Pandeglang memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, itulah tutorial uji hipotesis menurut saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan salahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.